Bahkan Rasulullah SAW juga bersabda kalau misalkan satu dirham riba ini yang dimakan oleh seorang itu melebihi berat dosanya dari 36 kali berzina. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kemis, selamat datang kembali di Hamka Podcast Studio. Podcast yang menemani kamu untuk terus belajar, berkembang, dan menambah ilmu yang insya Allah bermanfaat. Saya Mutiara Gisnur Salsabila akan menemani Sobat Kemis di episode spesial kali ini. Hari ini kita bakal bahas topik yang agak beda tapi penting banget gitu. Apalagi untuk kalian semua yang tertarik masuk ke dunia bisnis. Bahasan menarik yang akan dibahas yaitu bisnis tanpa riba. Bisnis tanpa riba, mungkinkah? Udah hadir nih bareng aku, salah satu teman kita yang aktif banget gitu ya di dunia kewirausahaan, yaitu dari divisi virus. Yuk kita sapa bareng Teh Asri. Halo Teteh, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Muti sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, nih aku senang banget bisa diundang untuk ada di podcast Hamka. Apalagi sekarang kita akan bahas topik yang sering kali kita abaikan, padahal ini tuh penting banget gitu kan. Setuju banget Teh. Gimana nih kalau kita cerita dulu ya? Teh Asri kan aktif banget nih di dunia kewirausahaan gitu ya dari divisi virus. Boleh cerita nggak ngapain aja sih di divisi virus itu? Oke, jadi di divisi kewirausahaan Hamka itu kita belajar tentang bagaimana caranya berwirausaha, juga kita membantu tentang pendanaan yang mungkin dibutuhkan di himpunan gitu. Jadi mulai dari kita jualan kecil, jualan juga open PO gitu, mulai dari alat praktikum, terus juga kita nyediain kayak kaos pengurus atau juga jas lab dan jasket yang sering kita pakai gitu ya di angkatan. Jadi di divisi kewirausahaan Hamka ini kita nggak sekedar hanya belajar tentang teori bagaimana berbisnis dan teori bagaimana kewirausahaan itu jalan, tapi kita juga langsung ngepraktekinnya Teh gitu. Wah, keren banget ya. Tapi ini tuh masih banyak yang penasaran gitu ya, termasuk aku juga. Kalau kita mau bisnis, emangnya bisa ya tanpa riba gitu? Kan sekarang tuh udah banyak banget yang pakai sistem pinjaman berbunga, terus cicilan online, dan bahkan kartu kredit gitu Teh. Jadi pertanyaan itu sebenarnya klasik banget teman-teman, tapi justru karena itu gitu ya, aku tuh tertarik banget untuk mempelajari ini gitu. Jadi riba itu sebenarnya adalah tambahan uang atau tambahan utang yang harus kita bayar di dalam jumlah pinjaman. Misalkan nih kita minjam 700.000, tapi kita harus membalikinnya itu 1 juta. Jadi di 300.000-nya itu adalah riba. Jadi itu yang disebut riba teman-teman gitu Teh. Oh iya. Jadi walaupun kelihatannya cuma bunga gitu ya, tapi di dalam Islamnya itu beneran serius banget gitu ya. Ya, serius banget. Bahkan Rasulullah SAW juga bersabda kalau misalkan satu dirham riba ini yang dimakan oleh seorang itu melebihi berat dosanya dari 36 kali berzina gitu. Jadi ini tuh astagfirullah banget ya kalau misalkan kita sampai kena riba, karena ini bukan soal ekonomi, bukan soal bisnis, tapi ini juga soal keberkahan dan keimanan kita gitu sebagai manusia gitu Teh. Wah, serem ya. Tapi gimana dong kalau misalnya kita tuh nggak punya modal, terus emangnya beneran gitu ya nggak bisa minjem sama sekali gitu? Oh enggak kok. Jadi sebenarnya kita boleh banget minjam, tapi ya sistemnya kita harus halal gitu ya. Misalnya kita pinjam dengan tanpa bunga, atau juga kita bisa kerjasama dengan cara bagi hasil. Kayak misalkan itu mudharabah gitu ya. Terus kita juga nggak perlu nunggu untuk punya modal besar. Kayak contohnya gitu ya, aku di Wirus aja mulai usaha dari kecil. Contohnya sistem PO tanpa modal. Terus juga kita cari supplier amanah, dan ini tuh bisa banget dimulai dari kecil. Yang penting kita bisa jujur dan ngelakuin secara bisnis kita itu dengan halal gitu. Masuk akal sih. Jadi intinya bisnis halal itu dimulai dari hal yang kecil
dan bertahap ya teh gitu. Iya, benar banget. Jadi kita jangan takut memulai hal yang kecil, karena yang penting itu kita bisa istiqomah dan kita bisa dapat berkahnya gitu. Allah ini kan kita harus percaya gitu kalau Allah itu Maha Pemberi rezeki, dimana kalau misalkan niat kita pasti lurus, dan Allah juga akan memberi jalan yang lurus juga gitu, bahkan dari pintu manapun yang kita nggak sangka. Masya Allah, keren banget ya. Tapi kenapa sih menurut Teh Asri gitu ya? Kenapa penting banget buat anak muda zaman sekarang gitu buat belajar soal riba dan bisnis halal ini? Oke, kalau menurut aku sendiri mempelajari ini penting itu karena ya kita kan sebagai penerus generasi bangsa ya Teh. Jadi kita juga kalau misalkan kita nggak paham soal ini, nanti bisa-bisa kita itu ikut ke jalur atau ke sistem yang bahaya gitu. Kita bisa aja nanti kalau misalkan kita sebagai generasi muda bikin usaha yang halal dan nol riba dan kita tetap sukses, kan kita itu bisa membuktikan kalau misalkan itu adalah nyata. Kita bisa membuktikan ke orang-orang kalau misalkan dalam bisnis itu bisa tanpa riba gitu, dan itu semua adalah mungkin dan itu bisa dimulai dari kita. Nah, setuju banget Teh. Jadi buat kalian yang masih ragu-ragu atau masih mikir bisnis halal itu ribet, jadi jawabannya salah besar ya teman-teman. Jadi bisnis itu bisa dan tanpa riba gitu. Bahkan itu akan membuat kita lebih tenang. Kita bisa mulai dari kecil, mulai dari jujur, dan mulai juga jangan takut untuk jalan lambat, karena yang penting itu kita tidak mengorbankan prinsip demi cuan yang sat-sat atau cuan instan Teh. Nah iya, Masya Allah ya. Makasih banget Teh Asri yang buat insight-nya yang keren dan menyenangkan ini. Nah, semoga bisa jadi motivasi buat pendengar kita semua. Amin. Makasih banyak juga aku udah diajak ke Hamka Podcast Studio ini. Semoga kita makin banyak pelajaran yang bisa diambil, juga makin banyak anak muda yang berani untuk bisnis tanpa menjalani riba. Oke. Nah, itu dia Sobat Kemis, obrolan kita hari ini bareng Teh Asri Nazwa dari Divisi Wirus tentang bisnis tanpa riba, mungkinkah? Nah, jawabannya itu mungkin ya teman-teman, dan semoga bermanfaat untuk kalian semua dan bisa bikin semangat gitu ya, untuk yang mau memulai bisnis dengan cara yang halal, berkah, dan bernilai pahala dan nilai ibadah juga. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya di podcast Hamka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.